Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku sekalian, pada tausiah kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi mengenai 3 perkara yang tidak akan pernah putus. Dalam Islam telah dijelaskan bahkan ditegaskan bahwa manusia atau makhluk hidup tugasnya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya telah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa tugas manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam sehari-hari kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, dalam beraktivitas dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, jadikanlah ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ibadah itu mempunyai nilai berupa pahala, di mana pahala itu tidak hanya didapatkan dari sholat, dari puasa, dari zakat, tapi aktivitas kita juga bisa berpahala apabila diawali dengan niat ibadah karena Allah dan diawali dengan basmalah. Oleh sebab itu, jadikanlah kegiatan aktivitas kita itu mempunyai nilai ibadah karena Allah. Nah, anak-anakku sekalian, selama kita hidup beraktivitas ini, bahkan menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita, kecuali kalau ajal kita sudah datang, maka putuslah pahalanya, bahkan tidak akan mengalir lagi kepada kita seperti pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, ataupun pahala ibadah lainnya. Itu sudah tidak akan kita terima apabila ajal kita sudah datang. Namun ada beberapa perkara yang dimana seseorang itu telah meninggal tapi masih mendapatkan pahala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, iza matal insanu inqata'a amaluhu ila min salasatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin sholihin yad'ulah, yang artinya apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu pertama, sedekah jariah. Kita ketahui sedekah itu banyak maknanya, bukan sekedar pemberian harta, tapi jasa juga bisa dikatakan sedekah. Seperti halnya membuang sampah ke tempatnya, atau membuang duri di jalan, atau senyum kepada saudara sesama muslim atau ke orang lain, itu sudah menjadi sedekah. Namun sedekah di sini yaitu sedekah di mana yang memberikan manfaat kepada umat secara terus-menerus. Misal kita mewakafkan sebuah tanah, kemudian dibangunlah masjid. Nah, selama masjid itu digunakan untuk ibadah oleh orang lain, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita, walaupun kita sudah tidak ada.
Nah, bagaimana kita yang keterbatasan dengan ekonomi ingin melakukan sedekah jariyah? Kita bisa contoh memberikan bantuan dengan tenaga. Kalau ada di sekitaran kita ada yang membangun masjid, kita bisa membantu dengan tenaga. Nah, tenaga kita itu akan menjadi sedekah jariyah bagi kita karena membangun tempat ibadah. Kalau yang punya harta lebih bagus, kita sumbangkan misalkan seperti batu bata, semen atau pasir. Nah, itu akan mengalirkan pahalanya kepada kita selama masjid itu digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini gimana? Misalkan seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya, kemudian muridnya itu mengamalkannya, atau memberikan lagi pengetahuan ilmu yang didapatnya kepada orang lain. Nah, itu juga akan menjadi amal jariyah bagi seorang guru yang sudah tiada, ya. Jadi meskipun sudah tiada, namun ilmunya itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya pun akan mengalir terus. Sebagaimana hadis yang kita bahas kali ini, itu merupakan perkataan dari Nabi yang ditulis oleh para sahabat, kemudian sampailah kepada kita. Nah, sampai saat ini kita yang mengamalkannya, maka pahalanya pun akan tetap mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ini adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini yang Bapak harapkan, mungkin orang tua kalian juga mengharapkan kalau kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, karena kalian yang akan memberikan pahala baik kepada Bapak atau kepada orang tua kalian. Setiap hari kalian setelah sholat selalu mendoakan orang tua. Itu menjadikan pahala untuk kalian sendiri dan untuk orang tua kalian. Apalagi kalau orang tuanya yang sudah tiada, itu harus kalian memberikan doa, ya. Karena doa kalian itu akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Bahkan Nabi juga ketika berdoa di dalam Al-Quran, Robbi habli minas solihin, ya Rob, berikanlah kami keturunan yang soleh. Nabi juga mengharapkan kepada Allah mempunyai keturunan yang soleh, bukan keturunan yang kaya atau pintar atau tampan, tapi meminta anak yang soleh agar bisa mendoakan di dunia maupun untuk akhirat. Nah, jadi Bapak tekankan, kalian jadilah anak yang soleh dan solehah. Meskipun kalian belum bisa melakukan amal yang sedekah jariyah atau belum bisa melaksanakan amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, jadilah kalian yang anak yang soleh, agar pahala yang kalian lakukan itu memberikan manfaat untuk kedua orang tua kalian. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga hadis yang Bapak tadi terangkan itu bisa kalian amalkan, meskipun belum bisa mengamalkan semuanya, tapi salah satu di antara ketiga itu bisa dilakukan oleh kalian, itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.